Seperti yang terjadi di edisi sebelumnya, Green Arrow bertemu dengan versi dirinya yang berasal dari masa depan. Dan terungkap ternyata Green Arrow yang tua itu adalah seorang robot android. Nah, dia pun masuk ke dalam portal yang berakhir kembali ke Star City dan bertemu dengan Green Arrow yang muda. Meskipun dia bukanlah robot android, dia menjelaskan kepada Green Arrow yang asli bahwa dia harus menjauhi keluarga tim Arrow-nya. Tiba-tiba nih, ada segerombolan versi lain dari dirinya dari berbagai peristiwa yang datang menyerang dan saling bertempur. Green Arrow yang topinya ada bulu putih menembak dada Oliver Queen yang asli sehingga membuatnya jatuh ke bawah gedung dan dia pun masuk ke dalam sebuah portal dimensi. Sementara itu di masa depan, Brainiac 5 memberitahu Lian dan Connor bahwa hanya satu di antara mereka saja yang bisa melacak posisi Green Arrow, yang akhirnya Connor Hawk lah yang bisa masuk ke dalam portal tersebut untuk menemukan ayahnya. Dan cerita ini pun akan dilanjutkan di video ini. Inilah ulasan cerita video komik Green Arrow volume ke-7 untuk edisi yang ke-6. Semoga kalian masih mengikuti cerita ini. Yeah. Cerita ini dibuka dengan menampilkan Black Canary, Arsenal, dan Chris Jair di sebuah tempat pendaratan pesawatnya Black Canary. Istrinya Green Arrow tersebut saat ini terpaksa harus meninggalkan Arsenal karena misi mereka masing-masing sudah berbeda untuk menemukan orang yang berarti dalam hidup mereka. Black Canary memiliki petunjuk di mana lokasi Green Arrow, sedangkan Arsenal akan melanjutkan pencariannya mengenai Amanda Waller sebagai kunci untuk menemukan putri mereka. Dia pun pergi bersama Chris Jair. Nah, sebelum mereka berpisah, si Black Canary ini memberitahu Arsenal untuk tetap saling berhubungan dengan Oracle dan untuk tidak terlalu mempercayai Chris Jair. Namun Chris Jair mengetahui apa yang disampaikan oleh Black Canary itu. Mereka pun terlibat percekcokan yang dapat dileraikan oleh Arsenal. Akhirnya setelah Black Canary pun pergi dengan pesawatnya, Jet pun memberitahu si Roy bahwa dia harus mempercayainya jika mereka ingin bersama-sama untuk menemukan Amanda Waller yang merupakan kunci di mana lokasi putri mereka, Lian Harper. Sebelum melanjutkan ceritanya, ada baiknya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, ayo dukung channel DC Indonesia ini dengan menekan tombol subscribe-nya. Kebangkitan DC dimulai dari kalian. Berpindah ke Oliver Queen yang ternyata masuk ke dimensi yang lain ketika dia terbangun dan muncul di sebuah sirkus. Sirkus itu sangat familiar dalam sepanjang hidupnya. Dia pun teringat dia pernah berkunjung ke tempat itu beberapa bulan yang lalu setelah pertama kali dia keluar dari pulau itu. Panah yang tertancap di dadanya itu sekarang telah menghilang dan lukanya dengan ajaib menjadi sembuh tanpa berbekas, yang membuatnya pun menjadi semakin heran, dan keheranannya itu dikejutkan kembali dengan seorang pria yang muncul di belakangnya. Memberitahu si Oliver dia akan selalu memburu dan akan selalu melawannya melalui semua realitas karena dia mengetahui kebenarannya. Oliver Queen pun menyadari ternyata orang yang dia hadapkan itu adalah versi Green Arrow yang tua, robot android yang sebelumnya yang berasal dari masa depan. Tentu saja hal ini membuat Oliver Queen menjadi muak dengan masalah ini yang terus-menerus dia hadapin. Dia mengatakan kepada android itu mereka sudah selesai dengan urusan ini, yang kemudian dia pun mengambil sebuah anak panah laser dari tabung musuhnya itu dan langsung menggunakannya untuk memutus perangkat yang ada di lehernya. Dengan melakukan hal tersebut, Green Arrow pun melontarkan dirinya masuk ke dalam time stream dan meraih si penipu android itu untuk ikut bersamanya. Penipu android itu pun menjelaskan kepadanya ketika perangkatnya hancur, maka mereka berdua akan terjebak selamanya di aliran waktu time stream. Mereka berdua terlibat perkelahian dan akhirnya terungkapkan si robot android itu ternyata adalah Malcolm Merlin. Padahal Green Arrow menduganya itu sudah mati, yang ternyata sekarang Merlin masih hidup dan memiliki bekas-bekas luka sibernetika yang terlihat di wajahnya. Selain itu, tangannya pun juga terbuat dari robot, yang membuat si Green Arrow pun menjadi penasaran dengan Merlin. Merlin pun menjelaskan semua ini karena permintaan Amanda Waller yang memintanya untuk terus menggabungkan
mengganggu Oliver Queen karena Waller sekarang ini sedang melakukan misinya untuk di masa depan. Dan oleh karena mereka berdua tidak dapat melarikan diri dari time stream, Merlin pun memutuskan untuk membunuh Oliver Queen dengan melepaskan anak panahnya. Namun di saat dia melepaskan anak panahnya ke tubuhnya si Oliver Queen, dia terlempar oleh sebuah anak panah yang lain yang meledak di tengah mereka berdua. Dudum. Ternyata itu adalah Connor Hawke, ya, putranya Oliver Queen. Dia memberitahu Oliver Queen agar mereka berdua harus segera pergi dari tempat itu. Si Merlin pun dengan sombong memberitahu Oliver dialah satu-satunya orang yang dapat melarikan diri dari time stream dan kembali untuk menyakiti keluarga Oliver Queen. Green Arrow pun kemudian mengambil busur milik Connor Hawke dan memutuskan untuk membunuh Merlin untuk selamanya. Tetapi Connor Hawke memintanya untuk dapat mengampuninya saja. Green Arrow pun sempat menjadi ragu sejenak dan akhirnya memutuskan untuk mendengarkan apa yang dikatakan putranya itu. Meskipun demikian, Merlin pun sempat memiliki untuk menembak ayah dan anaknya itu, yang akhirnya Connor Hawke pun menjadi penghalang agar ayahnya tidak terbunuh. Namun tiba-tiba ternyata Lian Harper menangkap anak panah tepat sebelum menyentuh tubuh Connor Hawke. Dia menjelaskan kepada mereka berdua bahwasanya sebelumnya itu dia meminta Brainiac 5 bahwa dia akan menyusul Connor Hawke yang melacak lokasi Oliver Queen, dan sekarang inilah mereka sudah bertiga dan berkumpul kembali. Dan akhirnya mereka bertiga pun memutuskan keluar dari aliran waktu time stream bersama-sama dengan portal dimensi waktu. Dengan kepergian mereka ini tentu saja meninggalkan Malcolm Merlin yang terdampar di aliran waktu time stream. Kemudian terlihat Oliver Queen yang terbangun di sebuah pinggiran pantai dan dia pun berasumsi bahwasanya ternyata dia sendirian lagi. Tapi ternyata dia melihat Dinah Lance, ya, Black Canary yang ada di depannya. Mereka pun saling merindukan, saling berlari satu sama lain dan akhirnya berciuman untuk melepaskan kerinduan. Nah, di saat itu ternyata Lian Harper dan Connor Hawke muncul dan bergabung dengan mereka. Black Canary mengungkapkan mereka ini sekarang berada di Pulau Starfish dan dia memiliki pesawat untuk dapat membawa mereka pulang. Lian Harper menyadari Roy Harper, ayahnya itu, tidak bersama mereka dan bertanya-tanya di mana ayahnya ini sekarang berada. Sementara itu di tempat lain, Krijair alias Jet Nguyen membawa Roy Harper alias Arsenal ke salah satu rumah tempat persembunyian Amanda Waller, di mana wanita itu menyimpan sebuah jaringan yang disebut network, yang merupakan alat pengumpul informasi dark web yang dapat mereka gunakan untuk melacak Lian Harper. Namun ketika mereka menemukan ruangan network yang dimaksud, Roy Harper memperhatikan ternyata teknologi tersebut tidak terlihat seperti peralatan biasa miliknya si Amanda Waller. Dan dia juga menyadari nih, beberapa monitor yang ada di tempat itu menampilkan setiap pahlawan super di bumi yang terlibat krisis yang terjadi di saat ini. Dan ini dapat kita lihat ada Dr. Head dan Nightwing yang sedang bertempur pada tampilan masing-masing layar monitor. Dia pun bertanya-tanya, ada apa dengan teman-temanku di saat ini? Nah, tiba-tiba mereka pun mendengar suara bunyi klik pistol dan Krijair pun mendorong Roy Harper agar terhindar dari tembakan peluru dan akhirnya dia pun tertembak. Akan tetapi ketika Roy Harper hendak untuk berbalik menghadapi siapa yang menembak barusannya itu, namun sayangnya dia juga terkena tembakan yang bertubi-tubi yang akhirnya dia pun jatuh terkapar di lantai. Terungkap nih, ternyata yang menembaknya itu adalah Amanda Waller yang didampingi oleh Peacemaker dan Peacewalker. Dia berkata, aku tidak mau dicari oleh siapapun, tapi sekarang tidak ada seorang pun yang akan menemukanmu. Arsenal dan Krijair pun terlihat terkapar di lantai dan dapat diasumsikan mereka berdua sudah is dead. Yang selanjutnya cerita pun akan memasuki arc terbaru untuk menemukan Arsenal. Tapi yang perlu diingatkan di saat ini adalah sementara pahlawan Justice League sekarang itu sudah tidak ada lagi dan satu-satunya harapan adalah Teen Titans, di mana sekarang ini mereka tengah sibuk menghadapi Necrostar yang ada di event Beast Wars.
Teman-teman semuanya, cerita ini memiliki opsi akhir cerita yang berbeda. Yang pertama adalah Green Arrow akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya yang berakhir dengan happy ending. Dan yang kedua adalah kematian Arsenal dan Krijair yang belum dipastikan. Tapi, apakah mungkin kedua orang tua Lian Harper itu sudah tewas? Sedangkan di saat ini, dia itu sangat berharap untuk dapat bertemu dengan kedua orang tuanya. Sementara dia melihat kembalinya keluarga Connor House. Nah, cari tahu jawaban ceritanya di edisi selanjutnya ya. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih semangat untuk membahas cerita video komik DC. Sukses untuk kita semua, semoga kita dapat dipermudahkan apapun urusannya itu. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe channel DC Indonesia. Yeah!